Di ujung barat Nusantara, di antara gunung hijau, lembah dalam, dan sungai yang membelah daratan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh berdiri sebagai tiga wilayah yang diberkati keindahan, namun juga diuji oleh kekuatan alam yang luar biasa. Saat hujan pertama jatuh, kita mungkin mendengarnya sebagai ketenangan. Namun, bagi sebagian wilayah ini, rintik itu bisa menjadi pertanda bahwa alam sedang bersiap menunjukkan wajahnya yang lain. Fakta pertama, wilayah ini menerima salah satu curah hujan tertinggi di Indonesia bagian barat. Awan-awan tebal tertahan di punggung pegunungan Bukit Barisan hingga akhirnya melepaskan jutaan ton air dalam waktu singkat. Dan ketika itu terjadi, sungai meluap, tanah bergerak, dan air membawa apapun yang ada di hadapannya. Fakta kedua, Sumatera Barat memiliki topografi yang terjal dan lapisan tanah vulkanik yang rapuh. Ketika hujan membasahinya tanpa henti, tanah jenuh, akar-akar melemah, dan seluruh lereng bisa runtuh dalam satu tarikan nafas. Rumah-rumah yang berdiri puluhan tahun dapat hilang dalam hitungan detik. Fakta ketiga, Aceh memiliki sejarah panjang banjir besar. Sejak masa Kesultanan, air bah telah meninggalkan jejak dalam buku-buku tua. Sungai-sungai pendek dengan kemiringan terjal membuat debit air melonjak hanya dalam beberapa menit. Ketika hujan deras turun di hulu, bandang bisa menghantam desa dalam waktu yang tak terduga. Fakta keempat, di Sumatera Utara, bencana memiliki bentuk yang unik. Banjir lahar dingin Sinabung. Bukan sekadar air, tetapi campuran batu, pasir, dan lumpur pekat. Ia mengalir cepat, menghantam apapun yang menghalangi, dan meninggalkan luka panjang di tanah dan kehidupan masyarakat. Fakta kelima, di Tanah Minang ada istilah yang hanya dipahami oleh mereka yang hidup berdampingan dengan alamnya. Galodo, banjir bandang yang tak hanya membawa air, tetapi kayu, batu, bahkan bongkahan tanah dari gunung. Galodo adalah pengingat bahwa manusia tidak pernah benar-benar berkuasa atas alam. Fakta keenam, ketiga provinsi ini berada di zona pertemuan lempeng aktif. Gempa bumi membuka retakan, menggoyahkan tebing, dan ketika hujan turun setelahnya, longsor menjadi ancaman yang tak terhindarkan. Namun, di balik semua fakta tentang bencana, ada satu kenyataan yang lebih penting. Alam tidak pernah menyerang, alam hanya merespon. Ketika hutan ditebang tanpa kendali, ketika akar-akar yang seharusnya memegang tanah dicabut dari tempatnya, ketika bukit-bukit dibuka demi keuntungan sesaat, maka air kehilangan jalannya, tanah kehilangan kekuatannya, dan bencana menjadi lebih sering, lebih besar, lebih menyakitkan. Di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, kita tidak hanya melawan hujan, kita juga menanggung akibat dari pembalakan liar, illegal logging, dan eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, pesan ini bukan sekadar himbauan, tetapi seruan bagi kita semua. Bersahabatlah kembali dengan alam. Biarkan hutan berdiri, agar tanah kembali kuat. Hentikan illegal logging, agar sungai kembali jernih. Jaga gunung dan lembah, agar anak-anak kita tidak mewarisi bencana yang kita ciptakan. Alam bukan musuh, ia adalah pelindung, ia adalah rumah, dan selama kita menjaganya, alam akan menjaga kita. Dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh yang penuh sejarah, satu pesan bergema di antara gunung dan sungai.
waspada boleh, tetapi menjaga alam adalah kewajiban.